Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara mudah untuk mengganti oli. Di sini saya menggunakan Toyota Soluna lebih tepatnya. Nah, untuk proses penggantian sendiri sebenarnya sangat mudah. Yang jelas, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu olinya ya. Ini saya menggunakan sel HX6. Kemudian yang kedua yang kita siapkan adalah filter olinya ya. Karena dalam proses penggantian itu alangkah baiknya sebenarnya ya, kalau saya sendiri itu lebih suka satu kali ganti oli, satu kali ganti filter. Namun ada beberapa juga yang merekomendasikan bahwasanya filter oli itu bisa diganti setiap 2 kali ganti oli ya. Tapi kalau saya lebih suka satu kali ganti oli ya, di saat itu juga ganti filter karena harganya pun tidak terlalu mahal. Oke, artinya untuk Toyota Soluna sendiri di sini saya mendapatkan harga filter oli ya di online itu sekitar 40.000 ya kan. Artinya tidak terlalu mahal juga. Kemudian oli di sini saya menggunakan sel HX6 ya. Tapi nanti disesuaikan dengan kebutuhan saja karena saya berdasarkan proses-proses yang sudah ada itu lebih cocok menggunakan sel HX6. Pernah menggunakan TMO ya yang asli Toyota, itu proses penguapannya sangat lumayan ya untuk sekelas mobil tua ya, karena tentunya dengan kondisi mesin yang ada di mobil tua sudah ada kausan dan lain sebagainya, maka proses penguapannya menjadi lebih banyak lagi. Nah, sementara untuk menggunakan sel HX6 itu ya ada dalam proses penguapannya, namun di sini dengan rentang waktu penggantian oli ya itu tidak lebih dari 4 liter. Artinya masih ada sisa nanti untuk proses penggantian berikutnya. Artinya nanti dalam selama 5 bulan itu pasti untuk mobil tua ya, karena kondisinya yang tadi sudah saya sebutkan bahwasanya dalamannya banyak yang sudah aus dan sebagainya, ada penguapan, ada pengurangan oli, makanya nanti harus dicek setiap bulannya. Itu pasti ada pengurangan walaupun sedikit. Nah, di situ saya tambahkan lagi, dan insya Allah dengan 4 liter ini masih sisa dan bisa digunakan untuk penggantian oli berikutnya lagi. Nah, untuk proses penggantian oli sebenarnya sangat mudah kayak untuk penggantian oli ya. Selain bahan yang sudah saya sebutkan tadi, di sini kita memerlukan beberapa alat ya. Di sini untuk punya saya ini menggunakan kunci 14, kunci ring 14 ya. Ini saya menggunakan merek Tekiro untuk menghindari selek ya, atau kunci sok juga bisa. Kemudian kunci filter ya, kunci filter yang murah ini harganya hanya 70.000. Nah, prosesnya untuk penggantian oli yang pertama kita buka terlebih dahulu ya, tutup atas ya, kita kendorkan dulu tutup atas seperti ini. Kemudian setelah itu untuk bautnya tadi ya yang 14 itu letaknya ada di sebelah sini ya. Nah, ini sudah saya buka, bautnya ada di sebelah sini ya. Nah, bautnya ini menggunakan kunci 14 ya. Kalau punya saya menggunakan kunci 14. Kemudian untuk filter letaknya ada di bawah lubang knalpot ya, bawah exhaust manifold ini ya. Ya, ini ya. Letaknya ada di sebelah sini. Dalam sini ya. Bisa dikendorkan menggunakan kunci filter. Oke ya. Apabila sudah kendor, nanti tinggal kita lepas saja. Ya. Oke ya, kita lepas. Agak susah ya. Karena letaknya memang ini ya. Ini filternya, kondisi filternya seperti ini ya. Oke, kemudian kita tunggu olinya sampai habis ya. Kalau sekiranya sudah habis, nanti bisa ditutup kembali ya menggunakan baut yang tadi. Oke ya, setelah nanti sekiranya habis, di bagian ujung ini ya, nanti di bagian ujung ini nanti diberikan seal isolatif ya, tujuannya untuk mencegah terjadinya kebocoran.
Ataupun nanti kalau di Toyota biasanya di ringnya ya, di sini ada ringnya, itu diganti per setiap ganti oli untuk mencegah proses atau terjadinya rembes pada bagian baut. Nah, oke ya, ini proses pemasangannya ya. Proses pemasangan isolatifnya seperti ini. Nah, oke ya, seperti ini. Kemudian nanti baru kita pasang ke lubang pembuangan yang tadi. Oke ya, prosesnya sebentar. Ya, setelah itu kita bersihkan dulu ya bagiannya. Kita bersihkan dulu, pastikan bersih. Kemudian baru kita pasang bautnya seperti ini. Kita kencangkan menggunakan kunci 14 ya. Ya, untuk pengencangan nggak usah terlalu kencang ya, yang jelas cukup set aja ya, pastikan aman seperti ini dah ya. Maka proses pengencangan baut sudah selesai. Nah, ya, itu tadi proses pemasangan bautnya. Kemudian yang kedua, baru kita pasang filter olinya ya. Ini sudah saya siapkan filter olinya seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Nah, di sini biasanya ada dua cara. Cara yang pertama itu kita isi dulu dengan menggunakan oli. Yang cara yang kedua itu tidak perlu menggunakan oli. Nah, kalau saya lebih mudah menggunakan yang tidak diisi oli terlebih dahulu, karena posisinya di kendaraan itu yang agak susah proses pemasangannya. Makanya nanti cukup bagian seal ini ya, seal yang ada di samping ini ada karet ya, ini kita lumasi menggunakan oli aja. Jadi oli sedikit kita oles menggunakan tangan, kemudian baru kita pasang di bagian filter ya, dudukan filter oli ya. Oke ya, setelah itu nanti tinggal kita pasang, kemudian kita kencangkan ya, karena posisinya agak susah ya. Jadi nanti kita kencangkan dulu menggunakan tangan, baru menggunakan kunci. Oke ya, setelah dipasang filternya seperti itu ya, agak kurang jelas ya, mohon maaf. Oke, nah itu ya filternya, kondisinya. Oke, nah setelah itu baru kita proses pengisian ya. Untuk pengisian menggunakan ini ya. Nah, untuk mempermudah proses pengisian, kita sebenarnya perlu mengetahui standarnya terlebih dahulu. Namun apabila kita tidak mengetahui standarnya, semisal ini mobilnya berapa liter sih, kita isi per 2 liter terlebih dahulu untuk amannya. Oke ya, 2 liter nanti masih kurang berapa, nanti diisi lagi setengah liter, diisi lagi seperempat liter, dan begitu seterusnya. Nah, untuk yang menjadi patokan dalam proses pengisian oli itu adalah ini, dipstick ya. Nah, kita cermati posisi olinya ya. Di sini nanti ada dua titik atau 2 garis. Nah, apabila nanti di garis bawah berarti masih kurang, kita harus sampai di titik garis yang paling atas. Nah, itu batas maksimal pengisian ya. Jadi bisa menggunakan feeling untuk lebih mudahnya ya, feelnya seperti apa ya. Itu untuk proses pengisian. Nah, untuk proses pengisian nanti bisa langsung saja ya, menggunakan olinya kita masukkan sejumlah yang kita perlukan. Untuk keasian sel ya, ini bisa lihat dari barcode-nya, kemudian kita scan, nanti maka otomatis akan menuju ke website resmi sel. Nah, ketika di scan nanti akan muncul
selamat produk Anda resmi dari Shell. Nah, itu menandakan bahwasanya oli yang kita gunakan adalah oli asli dari Shell, ya. Hati-hati karena banyak oli palsu yang beredar dan bisa menyebabkan kerusakan pada mesin. Nah, setelah proses pengisian tadi ya, menggunakan oli yang baru tadi, ini data isi. Nah, nanti tinggal kita tarik lagi. Nah, seperti ini ya. Perhatikan tandanya ini. Nah, olinya ini sudah berada di titik paling atas ya. Ya, agak nggak kelihatan karena olinya masih bening ya. Oke, paling di atas. Artinya oli ini sudah cukup memadai, oke ya. Sudah cukup pengisian olinya. Kalau sudah cukup berarti nanti tinggal kita memanaskan mesinnya terlebih dahulu. Nah, untuk proses pemanasan awal jangan digeber dulu ya. Artinya kita tunggu langsam dalam posisi non gas ya, atau tidak digas sama sekali. Kemudian kita panaskan selama 10 menit agar oli yang baru bisa bersirkulasi ke dalam sistem yang ada di mesin. Oke ya, mungkin itu saja cara mudah ya untuk mengganti oli, terutama pada mesin Toyota Soluna ya. Di sini saya menggunakan Toyota Soluna. Saya akhiri, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like, dan mungkin kalau bisa berkenan share video saya ke teman-teman yang lain agar untuk bisa membantu proses penggantian oli bagi teman-teman yang, terutama bagi pemula ya, yang belum pernah mengganti oli mobil sendiri ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.